Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah siswa mampu memahami dan mendeskripsikan pengertian usaha, memahami kegunaan dan macam-macam pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha adalah suatu gaya yang diberikan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Usaha dilambangkan dengan W, satuan usaha adalah Joule. Semakin besar gaya dan perpindahan yang dihasilkan, maka semakin besar usaha yang harus dilakukan. Secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah jarak satuannya meter. Daya adalah kemampuan seseorang atau alat dalam melakukan usaha dalam selang waktu tertentu. Daya dilambangkan dengan huruf P dan memiliki satuan Joule per sekon atau watts. Daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan F dikali S dibagi dengan T, di mana P adalah daya dalam satuan watt, W adalah usaha dalam satuan Joule, T adalah waktu dalam satuan sekon, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan S adalah jarak dalam satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut. Ketahui gaya atau F sama dengan 20 Newton, jarak atau S sama dengan 5 cm. Cm kita rubah dulu ke dalam satuan meter, tinggal dibagi dengan 100, jadi 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Yang ditanya adalah usaha atau W, jadi W sama dengan F dikali dengan S. Tinggal dimasukkan F, nilai F-nya yaitu 20 Newton, kemudian nilai S-nya 0,05 meter. Bisa dicoret nolnya salah satu. Jadi tinggal 2 Newton dikali dengan 0,5 meter. Jadi 2 dikali 0,5 yaitu 1. Satuannya Newton dikali dengan meter, satuannya Newton meter. Atau sama saja atau setara dengan 1 Joule. Diketahui usaha atau W sama dengan 150.000 Joule. Kemudian waktunya T sama dengan 9.000 sekon. Yang ditanya adalah daya atau P. P rumusnya adalah W dibagi dengan T. Jadi tinggal dimasukkan W-nya 150.000 Joule dibagi dengan 9.000 sekon. Tinggal dicoret nolnya, atas 3 di bawah 3. Jadi 150 Joule dibagi dengan 9 sekon. Dapatnya 16,7 Joule per sekon atau 16,7 watt. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana yaitu dengan menggunakan gaya yang kecil, kita bisa mengangkat dan memindahkan benda-benda yang berat. Pesawat sederhana dibagi atas yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Keuntungan mekanis pesawat sederhana didapat dari perbandingan gaya beban dan gaya kuasa, sehingga dapat dirumuskan dengan Km sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi dengan LB, di mana Km adalah keuntungan mekanis,
W adalah gaya beban, satuannya Newton. F adalah gaya kuasa, satuannya Newton. LK adalah lengan kuasa, satuannya meter. Dan LB adalah lengan beban, satuannya meter. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengungkit. Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Bagian-bagian tuas adalah berat beban yang diangkat disebut dengan gaya beban atau W. Gaya yang digunakan untuk mengangkat beban disebut gaya kuasa atau F. Jarak antara penumpu dan beban disebut dengan lengan beban atau LB, dan jarak antara penumpu dan kuasa disebut dengan lengan kuasa. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 macam jenis tuas. Yang pertama, tuas golongan pertama adalah tuas yang bekerja dengan cara titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. 2. Tuas golongan kedua adalah tuas yang bekerja dengan cara titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. 3. Tuas golongan ketiga adalah tuas yang bekerja dengan cara titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Rumus tuas adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jika yang ditanyakan F, maka rumusnya F sama dengan W dikali LB dibagi dengan LK. Atau jika yang ditanyakan W, maka rumusnya W sama dengan F dikali LK dibagi dengan LB. Kemudian ada rumus keuntungan mekanis tuas, ada 2. Tetapi hanya dipilih salah satu saja, yaitu rumusnya KM sama dengan W dibagi F atau KM sama dengan LK dibagi LB, di mana W adalah gaya beban, satuannya Newton, F adalah gaya kuasa, satuannya Newton, LB adalah lengan beban, satuannya meter, LK adalah lengan kuasa, satuannya meter, dan KM adalah keuntungan mekanis. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui lengan beban tuas atau LB sama dengan 2 cm, lengan kuasa tuas atau LK sama dengan 10 cm, dan gaya beban atau W sama dengan 5 Newton. Yang ditanya adalah F atau gaya beban dan keuntungan mekanis tuas. Kita kerjakan dulu yang untuk mencari F, yaitu F sama dengan W dikali LB dibagi dengan LK. Tinggal dimasukkan angkanya. W-nya 5 Newton dikali dengan LB-nya 2 cm dibagi dengan LK-nya 10 cm. Karena ada satuan yang sama, kita coret sehingga diperoleh 5 Newton dikali 2 dibagi dengan 10. 5 Newton dikali 2, 10 Newton dibagi 10 sama dengan 1 Newton. Kemudian kita mengerjakan keuntungan mekanis. Di sini keuntungan mekanis ada 2 rumus, yaitu W per F dan LK per LB. Ini Ibu menggunakan rumus yang W per F. Tinggal dimasukkan nilai W-nya 5 Newton, nilai F-nya adalah 1 Newton. Dicoret satuannya, jadi tinggal 5 dibagi 1 sama dengan 5. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah papan atau sebuah bidang datar yang dimiringkan. Keuntungan menggunakan bidang miring yaitu beban yang berat dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi.
Rumus bidang miring adalah W dibagi F sama dengan S dibagi H. Jika yang ditanyakan W, maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali S dibagi dengan H. Dan jika yang ditanyakan F, maka rumusnya adalah F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. Di sini juga ada rumus keuntungan mekanis bidang miring. Ada dua, tinggal dipilih salah satu saja. Rumusnya yaitu Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan S dibagi dengan H. Di mana W adalah gaya beban, satuannya Newton. F adalah gaya kuasa, satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. H adalah ketinggian bidang miring, satuannya meter. Dan Km adalah keuntungan mekanis. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui panjang bidang miring S sama dengan 4 meter, gayanya F sama dengan 1250 Newton, ketinggian bidang miring adalah 2 meter. Yang ditanya adalah W, yaitu gaya beban. W sama dengan F dikali S dibagi dengan H. Tinggal dimasukkan nilainya. F 1250 Newton dikali dengan 4 meter dibagi dengan 2 meter. Satuan yang sama silahkan dicoret. Sehingga diperoleh 1250 Newton dikali 4 dibagi dengan 2. Jadi 1250 Newton dikali 4 dapatnya 5000 Newton dibagi dengan 2. Jadi 5000 Newton dibagi 2 dapatnya 2500 Newton. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui panjang bidang miring S sama dengan 10 meter. Ketinggian bidang miring H sama dengan 0,8 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanis bidang miring. Rumus keuntungan mekanis yaitu Km sama dengan S dibagi H. Tinggal dimasukkan nilai S dan H-nya, yaitu 10 meter dibagi dengan 0,8 meter. Karena satuannya sama tinggal dicoret, sehingga diperoleh 10 dibagi 0,8. Sehingga 10 dibagi 0,8 mendapatkan hasil atau nilai yaitu 12,5. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah usaha adalah gaya yang diberikan pada benda sehingga benda dapat berpindah tempat, di mana semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Daya adalah kemampuan seseorang melakukan usaha dalam selang waktu tertentu. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana adalah tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Untuk katrol dan roda berporos itu adalah materi pertemuan kita selanjutnya. Silahkan kerjakan 10 soal berikut di kertas lembar double folio.